Haleluya, haleluya. Today is Ascension Day. Kita masih di rumah kita masing-masing. Tapi Yesus yang naik ke sorga, Allah Yesus yang memberikan Roh Kudus buat kita. Yesus yang naik ke sorga, Allah Yesus yang menyediakan tempat buat kita. Yesus yang naik ke sorga, Allah Yesus yang menjadi juru syafaat buat kita. Yesus yang naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela buat kita. Sehingga Alkitab berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, mara bahaya? Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Karena sekali kita percaya Yesus, maka hidup kita dikuatkan, hidup kita ditolong, hidup kita disempurnakan, dan dijadikan layak bagi kerajaan-Nya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Ascension Day. Hari ini kita merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Di kalender-kalender biasa disebut kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi kita menyebutnya kenaikan Kristus ke sorga. Karena kita tahu kedahsyatannya, dia mati buat kita. Lalu kemudian dia bangkit dari kematian. Lalu dia naik ke sorga. Dia memberikan Roh Kudus buat kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, buat gereja kita, kenaikan Kristus ke sorga adalah sesuatu yang luar biasa. Karena dari 13 tahun yang lalu, setelah kenaikan Kristus ke sorga, kita punya acara doa 10 hari. Yang kita beri nama doa pencurahan Roh Kudus atau 10 Days Anointing. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, 10 hari setelah ini kita akan berdoa bersama. Kita bisa berpuasa, saudara-saudara, kita bisa berpuasa. Cara berpuasanya ada 3. Ada yang berpuasa 20 jam. Apa itu berpuasa 20 jam? Jadi dia boleh makan setiap hari. Dari malam sebelumnya jam 6 sampai jam 10 malam. Ya kan, lalu kemudian dia puasa terus sampai jam 6 sore lagi, saudara-saudara. Yaitu puasa 20 jam tanpa makan, tanpa minum. Pilihan yang kedua, puasa 20 jam dengan berdoa, saudara-saudara. Dengan minum air putih saja. No juice, no coffee, no tea, no sodas, ya kan? Jadi hanya minum air putih. Doa puasa 20 jam dengan minum air putih, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah doa puasa 12 jam. Jadi jam 6 pagi dia masih makan pagi, tapi kemudian dia skip one lunch, dia tidak makan siang. Dan dia tidak ngemil juga, tidak snack juga, dia tidak minum juga. Dan baru jam 6 sore dia buka puasa. Jadi kita akan doa puasa selama 10 hari ke depan ini. Dan kita percaya lewat doa puasa pencurahan Roh Kudus akan ada hal-hal yang baik. Jadi mulai malam hari ini kita akan mulai doa puasa, saudara-saudara. Sampai tanggal 31 Mei persis hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Lalu saudara tanya, selama 10 hari ini apa yang kita doakan? Ada 3 pokok utama. Yang pertama, hal-hal tentang diri kita, keluarga kita, pokoknya yang bertalian dengan kita. Pekerjaan kita, masalah kita, penyakit kita, kita bergumul untuk itu. Lalu yang kedua, hal-hal yang bertalian dengan bangsa dan negara. Kita berdoa buat presiden kita berdoa buat keadaan bangsa dan negara. Kita berdoa untuk umat mayoritas, kita berdoa untuk situasi, kondisi negara kita, ekonomi negara kita. Lalu yang ketiga, hal-hal yang bertalian dengan kuasa Roh Kudus. Jadi buah-buah roh, karunia-karunia roh. Kita yang mau meminta talenta-talenta dari Tuhan. Suara Roh Kudus makin nyata dalam kehidupan kita. 3 pokok doa ini kita naikkan selama doa 10 hari. Dan doa 10 hari dilaksanakan melalui channel YouTube Gilbert Lumondong #kamu hebat. Itu channel vlog pribadi saya. Jadi setiap jam 8.30 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya akan memimpin doa 10 hari. Jadi formatnya format ibadah, saudara-saudara. Dan saya percaya betul banyak hal yang dahsyat dan luar biasa Tuhan nyatakan buat kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Bersama dengan saya ada Krisman, Angel, dan tim musik yang luar biasa akan mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di hari kenaikan Kristus ke sorga yang luar biasa ini di rumah masing-masing. Tetapi kita tahu ada lawatan Allah yang luar biasa. Krisman dan Angel, haleluya. Yes, semua memuji bersama-sama. Dia telah mati, dia telah bangkit, jadi raja. Mulia, sembah raja mulia. Haleluya. Amin. Sembah
buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lord, you be lifted higher. Engkau Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kami bangga hari ini bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Mungkin buat sebagian kami asing untuk merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Kami biasa merayakan Natal. Kami biasa merayakan Jumat Agung. Kami biasa merayakan Hari Paskah. Tetapi kenaikan Kristus ke sorga mungkin seringkali begitu asing buat kami. Tapi hari ini kami paham Yesus yang naik ke sorga adalah Yesus yang menjamin sorga buat kami. Karena Yesus yang naik ke sorga adalah Yesus yang menyediakan tempat buat kami. Yesus yang naik ke sorga adalah Yesus yang memberikan Roh Kudus buat kami. Yesus yang naik ke sorga adalah Yesus yang menjadi juru syafaat buat kami. Yesus yang naik ke sorga adalah Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela buat kami. Haleluya. Karena itu buat kami hari ini adalah hari yang luar biasa. Kembali kami boleh merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Dan biarlah ini menjadi tonggak sejarah iman kami. Bahwa Yesus yang naik ke sorga. Yesus yang menolong kami, menguatkan kami, memberi kepastian dan memberi jaminan buat kami. Kami tidak perlu takut dan gentar. Karena Engkau Tuhan yang menjamin segalanya pasti dalam hidup kami. Itu sebabnya di rumah kami masing-masing, dalam ibadah perayaan kenaikan Kristus ke sorga, betul COVID-19 telah menutup pintu-pintu gedung gereja kami. Tetapi COVID-19 tidak bisa menutup pintu sorga untuk mencurahkan berkat, kemenangan, kemuliaan buat kami. Karena itu kami tetap bersuka cita. Kami tetap bersorak-sorai. Dan kami menyerahkan seluruh ibadah, kebaktian penuh mujizat dari ibadah kenaikan Kristus ke sorga, lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kalau saudara-saudara ada alat musik, saudara-saudara bisa memainkan alat musik di rumah saudara masing-masing. Ada gitar kah, ada keyboard kah, ada piano kah, ada gendang kah, ada rebana kah, apapun yang saudara bisa bunyikan, mari bersama-sama sehingga saudara juga bagian dari musik dan puji-pujian di gereja kita. Dan Christmas Angel dan tim akan bersama mengajak kita dalam pujian syukur hari kenaikan Kristus ke sorga. Haleluya. Yeah. Ayo semua bersuka cita. Ini bukan tontonan, tapi ini ibadah. Haleluya. Haleluya. Ayo bertepuk tangan. Terangkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Ada di tempat
dahsyat, Allahku dahsyat, oh Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab ini saatnya kita berkumpul, naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan kedatangan domba, satu suara berkatakan, selamatkan dari Allah yang kudus dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kembali dari awal katakan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa dan bangsa. Berdiri di hadapan kedatangan, satukan hati, satu suara nyatakan, berkatakan, akan dari Allah yang lurus dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Dia yang duduk di tahta. Haleluya. Sebuah pujian hari kenaikan Kristus ke sorga yang membakar iman kita. Sehingga meskipun kita ada di rumah, tapi kita rasakan hadirat Tuhan, isn't it right? Kita rasakan betul hadirat Tuhan, kuasanya, kedahsyatannya, dan sukacitanya. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan tontonan, tapi ini saatnya kita memuji Tuhan, beribadah kepadanya di rumah kita masing-masing. Tapi hadirat Tuhan, kuasanya, berkatnya tercurah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, hari ini juga dalam hari kenaikan Kristus ke sorga, ada kawan-kawan saya dari Sound of Curly Band. Namanya keren, saudara. Sound of Curly Band, ya kan? Atau terjemahan bebasnya suara dari orang-orang berambut keriting, saudara. Haleluya.
Iya kan? Dan karena sebagian besar mereka dari Indonesia Timur dan akan memberikan pujian yang luar biasa. 2 lagu akan mereka persembahkan di hari kenaikan Kristus ke sorga. Dan jemaat Tuhan sekalian di rumah masing-masing, mari kita diberkati dengan pujian yang luar biasa. Sound of Curly Band. Haleluya. Terkadang ku rasakan beratnya kehidupan ini. Ada kalanya tak sanggup lagi hadapi persoalan yang terjadi. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harap padanya. Sekalipun hilang semua harapanku, tetaplah percaya. Tuhan mengasihimu, tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba, Dia menolongmu, pulihkanmu. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harap padanya. Sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya. Tuhan mengasihimu, tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba, Dia menolongmu, Dia menolongmu. Berharaplah,
Haleluya. Satu pujian yang begitu menguatkan kita semua. Dan pada hari ini kami dari grup SOC Band, Sound of Curly Band akan mempersembahkan satu lagu lagi setelah Bung Yopi. Dan kami juga memohon doa buat jemaat sekalian untuk mendoakan kami karena bulan depan kami akan launching album kami. Dan saat ini kami akan bawakan satu pujian biar lagu ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi jemaat semua di rumah pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bung Yopi. Haleluya, 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 haleluya. Sebuah pujian yang sangat luar biasa. Dan saya percaya betul meskipun di rumah masing-masing kita dapat menikmati hari kenaikan Kristus ke sorga. Dan kita mau pastikan bahwa meskipun di rumah masing-masing, tapi saudara tetap mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Saudara tetap dapat semangat untuk memuji-muji Tuhan bersama. Saudara tetap dapat kesaksian pujian yang luar biasa dari Sound of Curly Band. Thank you teman-teman yang luar biasa dari Sound of Curly Band ini. Dan sekarang saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Baik, Krisman dan Angel dan tim, kita menyembah Tuhan, kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jemaat sekalian, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Hari kenaikan Kristus ke sorga ini, biar kita rasakan kasih yang terindah. Haleluya. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku,
setiap waktu. Selalu di setiap waktu. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Amin. Haleluya. Karya terbesar Dalam hidupku. hidup Yes, pengorbananmu pengorbananmu yang selamatkanku. yang selamatkanku. Katakan dengan bangga, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Yesus, Engkau kagumi. kagumi. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih Yesus. Hanya bukan di dalam-Mu, Yesusku. Segala pujian Pujian dari hatiku, Yes, haleluya. selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Amin. Yang Haleluya. terbesar, karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu pengorbananku yang selamatkanku. yang selamatkanku. Engkaulah harta Lah harta yang tak ternilai, ternilai yang ku miliki dan ku hargai. dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau Yesus, Engkau kagumi. haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kami kagum. Yesus, Engkau bukan, sungguh kami kagum. Yesus, Engkau Haleluya. 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 Ketika hari ini kami merayakan kenaikan Kristus ke sorga, inilah pernyataan tulus yang keluar dari hati kami yang terdalam. Yesus, Engkau kami kagumi. Karena Engkau bukan hanya mati buat kami. Engkau bukan hanya menebus dosa kami. Engkau bukan hanya bangkit mengalahkan maut buat kami. Tapi Engkau naik ke sorga, Engkau menyediakan tempat buat kami, Engkau memberi kepastian. Dan dari sana berjanji akan datang kembali untuk menjemput kami. Supaya di tempat di mana kami berada, Engkau berada, kami akan berada sampai selama-lamanya. Patutlah untuk kami katakan, sungguh Yesus, Engkau kami kagumi. Meskipun betul kami hadapi tantangan hari-hari ini, meskipun betul kami hadapi pergumulan hari-hari ini, meskipun betul kami menghadapi badai hari-hari ini, tapi itu tidak mengubah kekaguman kami akan kemuliaan Tuhan. Hari kenaikan Kristus ini menjadi hari kemenangan buat kami, hari kebangkitan buat kami, hari semangat baru buat kami. Kalau Yesus sudah naik ke sorga, kami tidak perlu takut. Karena dari sorga akan ada pertolongan, dari sorga akan ada kemenangan, dari sorga akan ada kepastian buat kami. Dari sorga akan tercurah berkat buat kami. Karena itu waktu kami naikkan doa Bapa kami memanggil Bapa kami yang di sorga.
Berarti perlindungan kami, penjagaan kami, berkat kami sepenuhnya berasal dari sorga. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami dalam keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada hari kenaikan Kristus ke sorga ini, bukan sekedar ibadah rutin biasa dalam hari raya Kristen, dan hari ini kenaikan Kristus ke sorga biasa yang kami hadiri. Tapi saat ini saat berkat, saat ini saat mujizat, saat ini saat kemenangan, saat ini saat lawatan Allah, saat ini saat perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan ya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap terima firman Tuhan? Amin. Di hari kenaikan Kristus ke sorga ini, saya mau dengar suara saudara-saudara yang di rumah ya kan. Jangan saudara pikir ini saudara cuma tontonan. No, saya mau interaksi. Siap untuk menerima firman hari ini? Siap. Kalau istri belum ngomong, suami senggol. Kalau orang tua belum ngomong, anak-anak senggol. Kita mau ibadah yang lebih interaksi saudara-saudara ya kan. Meskipun di rumah, anggap saja ini kita satu ruangan. Saya datang ke rumah saudara masing-masing dan melayani saudara di rumah saudara masing-masing. Nikmati saudara-saudara. Siap menerima firman hari ini? Siap. Yeay, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat saudara, haleluya. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, pegang Alkitab kita di tangan kanan ketinggian kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Yeeha! Yeah! Wow! Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang kenaikannya, mempersiapkan kita menyambut akhir zaman. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya the ascension of Christ, hari kenaikan Kristus ke sorga, tidak bisa dipisahkan dari peristiwa akhir zaman. Kenapa? Karena Yesus bilang aku naik ke sorga. Dan tidak titik sampai di situ. Yang pertama dijelaskan, menyediakan tempat bagimu. Dan yang kedua dikatakan, setelah selesai, aku akan menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu berada sampai selama-lamanya. Jadi Kristus naik ke surga adalah sebuah kekuatan buat kita untuk menyadari bahwa kita harus menghadapi akhir zaman. Itu sebabnya Yesus bilang, aku naik ke surga tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang diri sebagai yatim piatu. Aku memberi seorang penolong lain, karena Yesus mengerti waktu dia naik ke surga, tantangan demi tantangan bukan akan semakin murah. Tantangan demi tantangan bukan semakin rendah. Tantangan demi tantangan bukan semakin kecil. Tantangan demi tantangan akan semakin berat. Tetapi dia janji roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Setuju katakan amin. Yes. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang seringkali banyak orang pikir, oh iya saya merayakan kenaikan Kristus ke sorga, lalu 10 hari dari sini kita akan merayakan Pentakosta. Begini,
Gereja kita percaya akan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya setelah kenaikan Kristus ke sorga, kita ada ibadah yang kita beri nama 10 Days Anointing. Tetapi biasanya kita adakan di gereja 13 tahun, saudara. Kita adakan setiap tahun 10 hari doa puasa di gereja, saudara. Tetapi sekarang tidak bisa, pintu gedung gereja kita tertutup. Tapi apakah pelayanan tertutup? No way, kita tetap akan melayani. Saya tetap akan melayani saudara. Biasanya saya doa 10 hari hanya dapat jatah 3 atau 4 kali khotbah. Ini 10-10-nya saya khotbah. Saya melayani saudara di rumah saudara masing-masing. Setiap jam 8.30 malam. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk puasanya. Saya beri 3 pilihan buat saudara. Sesuai dengan kemampuan iman saudara masing-masing. Yang pertama. Adalah doa puasa 20 jam. Jadi misalnya mulai besok saudara puasa kan. Mulai Jumat sampai tanggal 31 Mei. Jadi mulai malam hari ini. Saudara bisa makan dari jam 6 hanya sampai jam 10 malam. Ya kan? Lalu jam 10 malam tutup puasa. Dan baru buka puasa lagi hari Jumat jam 6 sore. Iya kan? Jadi itu berarti doa puasa 20 jam tanpa makan, tanpa minum. Pilihan kedua, 20 jam sama persis, tetapi dengan minum air putih. No juice, no tea, no coffee, no sodas. Iya kan? Dan tidak minuman-minuman yang berwarna lainnya. Hanya air putih, saudara-saudara. Lalu pilihan ketiga. Ala doa puasa 12 jam. Jadi terakhir saudara makan adalah besok pagi. Jadi kalau saudara mau puasa mulai Jumat. Jam 6 pagi masih makan pagi. Ya kan? Lalu tidak makan selama 12 jam sampai teng jam 6 sore. Tidak minum juga diharapkan. Nah, jadi itu ada doa puasa ada doa puasa 20 jam, ada doa puasa 20 jam dengan minum air putih, ada doa puasa 12 jam. Itu pilihan terserah saudara sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam diri saudara. Ada 3 pokok doa yang kita naikkan. Yang pertama yaitu pokok doa tentang diri kita sendiri. Perubahan hidup dalam hidup kita, pertobatan pribadi kita, keluarga kita, lalu pekerjaan kita, lalu hal-hal yang bertalian dengan kita. Orang tua kita, mertua kita, penyakit kita, apapun pergumulan pribadi kita. Yang kedua adalah untuk bangsa dan negara, saudara-saudara. Iya kan? Bangsa kita, Bapak Presiden kita, para pejabat, gubernur kita, lalu bupati kita, whatever. Para menteri, apapun yang digerakkan oleh Roh Kudus. Lalu umat mayoritas, lalu COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini, ya kan? Lalu yang ketiga, anything relate with the Holy Spirit. Jadi kita berdoa untuk pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, karunia-karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, talenta-talenta, lalu pemakaian Tuhan dalam hidup kita supaya kita dapat melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, itu yang kita doakan, 3 pokok doa besar itu, saudara-saudara ya. Dan setiap malam, bukan di channel ini tapi di channel Gilbert Lumoindong #kamuhebat. Setiap jam 8.30 malam saya akan melayani khusus dengan seluruh tema. Biasanya di situ setiap malam saya membahas Mazmur. Tapi khusus 10 hari dari mulai besok sampai tanggal 31 Mei. 31 Mei adalah hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, saudara. Nah, pada saat itu selama 10 hari saya akan terus berbicara tentang Roh Kudus, tentang kegiatannya, kegerakannya, hal-halnya tentang Roh Kudus. Sehingga selama 10 hari doa dan harapan saya, saudara betul-betul mengalami pencurahan Roh Kudus. Kalau saudara menatap saya dan berkata, kenapa begitu pendeta? Karena kalau kita baca dalam Alkitab, waktu Yesus naik ke sorga, dia bilang begini sama murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana. Tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Mereka berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Terus sampai hari ke-10. Lalu lidah-lidah seperti nyala api turun. Pentakosta terjadi. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Dan saya percaya di akhir zaman ini Allah sedang mencurahkan rohnya habis-habisan, saudara. Allah sedang mencurahkan rohnya luar biasa. Karena ini penggenapan kitab Yoel. Bahwa di akhir zaman akan ada tekanan yang begitu besar. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Nah, saya harap jemaat sekalian, dan saya mengerti jemaat hari-hari ini adalah jemaat dari berbagai denominasi gereja. Tetapi kalau sudah sejahtera
Dan saudara betul-betul doa dan saudara rasa iya ya ini ajaran yang tidak aneh-aneh. Ini ajaran semua dasar Alkitabnya jelas dan tidak ada yang jelek dalam hal ini. Lalu saudara mau terlibat dalam doa puasa ini, why not? Karena dari 13 tahun pengalaman gereja ini berdiri, ada banyak orang yang disembuhkan, ada banyak orang yang dipulihkan, ada banyak orang yang terima mujizat, ada banyak orang yang terima hal-hal dahsyat dari Roh Kudus dalam doa 10 hari ini. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pastikan kita manfaatkan dari hari ini, hari kenaikan Kristus ke sorga, sampai 31 Mei, hari pencurahan Roh Kudus, menjadi hari pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Jangan saudara menatap saya dan berkata, oh hari Pentakosta, itu hari lahirnya gereja Pentakosta. No, hari Pentakosta, bahasa Ibraninya Shavuot, adalah hari pencurahan Roh Kudus, saudara. Dari kata Pentakosta, hari ke-50. Hari ke-50 dari mana? Hari ke-50 dari kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, itu yang saya harapkan saudara bisa catch the fire, saudara bisa ikuti saudara-saudara, sehingga meskipun kita tidak berjumpa secara fisik di gereja, tetapi lawatan Allah, kuasa Allah di rumah kita masing-masing terasa dahsyat sekali. Klik, yes. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Yes, untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, I'm proud of the word of God. Saya bangga dengan Alkitab. Iya. Yang setuju sama saya pegang Alkitab di tangan kanan, sama-sama bilang Alkitab membanggakan. Ayo sama-sama bilang sama saya, Alkitab membanggakan. Wow, haleluya. Kalau saya tanya sama saya, kenapa Alkitab membanggakan? Ada satu pesan sederhana. Yohanes 14, pesan akhir zaman ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi akhir zaman akan ada gelombang kegelisahan yang besar. Dan firman hari ini. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 1 ini, seperti Alkitab baru ditulis minggu lalu, saudara. Jujur. Sebagian saudara sudah gelisah, right? Dengar orang, iya kan? Mau pegang sesuatu semprot dulu. Hari-hari ini di mana-mana orang gelisah, saudara-saudara. Pekerjaan membingungkan, penyakit membingungkan. Wow. Tapi Alkitab bilang janganlah gelisah hatimu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan gelisah bukanlah himbauan Tuhan. But command of God. It's not request of God. Bukan Tuhan meminta kepada kita. It's not a request from God. Tuhan tidak meminta tolonglah jangan gelisah. No. It's command of God. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Artinya, orang yang percaya sama Tuhan harus waspada. Yes. Harus ikuti aturan. Yes. Tapi tidak perlu gelisah. Aku punya Tuhan yang besar. Kok punya Tuhan yang besar tapi gelisah? Jangan. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Berarti kalau kita gelisah karena kita gak sungguh-sungguh percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya pertolonganmu, mujizatmu, kuasa yang turun atas hidupmu berasal dari sorga. Dan apapun yang berasal dari sorga mengalahkan yang ada di dunia. Yang setuju katakan yeah. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya punya kepastian. Saya punya kepastian. Setiap kali intimidasi iblis menyerang pikiran kita, bilang saya punya kepastian. Saya gak mau terintimidasi. Saya gak mau iblis mempermainkan saya. Bapakku menyediakan tempat bagiku. Rumah di sorga jadi sediakan. Masakan mujizat sementara saya di muka bumi. Masakan makanan untuk saya sementara di muka bumi. Masakan untuk bayar uang kontrakan selama aku di muka bumi. Bapa biarkan dan permalukan aku. Tidak mungkin. Aku punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Alkitab berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk yang di sorga dia sediakan tempat buat kita. Masakan untuk kehidupan di muka bumi dia tidak menyediakan yang terbaik buat kita. Jangan gelisah. Tetaplah percaya. Lihat selanjutnya, klik. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah menubuatkan. Jangan gelisah. Kenapa? Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi everything is in God's control. Saya bisa perhatikan gak? Alkitab ini
ditulis ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau kita baca, exactly right on time. Segala sesuatu yang tepat pada waktunya. Persisi betul, saudara-saudara. Kita baca ayat ini kayak, kok kayak ditulis baru bulan lalu, kayak akhir tahun ditulis. Betul, jangan gelisah hatimu. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan panik dan bingung dengan apa yang terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Everything. Segala sesuatunya. Terjadi persis. Seperti yang Tuhan sudah nubuatkan. Everything came to pass. Segala sesuatu yang tergenapi, saudara. Kita lihat selanjutnya, klik. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Jadi kalau hari-hari kita menghadapi masa yang sukar, kita nggak usah panik. Kita nggak usah berteriak, Tuhan kenapa ini terjadi? Malaikat menatap kita dan berkata, kan sudah diomongin di firman, makanya baca. Iya kan? Kalau Tuhan tahu hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Berarti Tuhan juga tahu. Ada kekuatan, ada berkat, ada mujizat yang Dia perlu sediakan buat kita. Makanya Tuhan janji. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Makanya Tuhan janji. Satu utas rambutmu tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Kita lihat selanjutnya. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan kau. Dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong kau. Sesungguhnya, wow haleluya, waktu ini. Waktu badai ini, waktu COVID ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan hari ini menjadi hari penyelamatan? Waktu kita percaya. Waktu kita tidak takut. Waktu kita tidak gelisah. Waktu kita beriman. Waktu kita berserah. Waktu kita percaya Yesus yang naik ke sorga adalah Yesus yang sudah memberikan Roh Kudus buat kita. Sama-sama bilang hari ini hari penyelamatan. Sama-sama bilang hari ini hari perkenanan Tuhan buat saya. Amin. Jangan jadikan hari ini hari kegelisahan. Jangan jadikan hari ini hari di mana iblis menekan kita. Ini hari kemenangan kita. Ini hari kedahsyatan. Ini hari pertolongan Tuhan yang sempurna. Kita lihat selanjutnya. Haleluya. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi dalam tantangan, dalam masalah, dalam pergumulan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai kalau semuanya oke. Wah, kita bersorak, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ho ho ho. Ya kan? Tapi kalau kita di PHK, kita harus home quarantine. Kita mesti work from home. Lalu kita mulai bentak istri, mulai marah sama anak-anak, mulai nyalahin suami, mulai nyalahin keadaan. Come on church. Baca ayat ini baik-baik. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, tidak memberi sebab orang kecewa, tidak memberi sebab orang tertekan, tidak memberi sebab orang menangis, tidak memberi sebab orang stres. Tetapi hidup kita harus jadi berkat. Amin. Supaya pelayanan kami, supaya iman kami, supaya hubungan kami dengan Kristus jangan sampai dicela. Jangan sampai orang bilang, "Yeay, orang Kristen juga sama aja. Covid ini bersungut-sungut, Covid ini mengeluh, Covid ini hamba Tuhan satu berkelahi sama hamba Tuhan." Suami istri berkelahi saling salah-salahkan. Santai bro. Inilah hari penyelamatan. Inilah hari perkenanan Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang, yang dapat digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini saya percaya hari-hari penampian. Tuhan sedang menampi gerejanya. Sehingga terlihat mana yang kambing dan mana yang domba. Mana yang lalang dan mana yang gandum. Karena segala sesuatu akan dipisahkan. Yang terang dipisahkan dari yang gelap. Yang gandum dipisahkan dari yang lalang. Yang domba dipisahkan dari yang kambing. Ini waktunya yang saya beri nama serious time. Ini waktu yang serius.
This is not time to play around. Ini bukan waktunya untuk main-main, bukan main-main gereja-gerejaan, main pelayanan-pelayanan. No. Tuhan sedang lihat hati yang sungguh-sungguh. Yang dasarnya nggak jelas. Sedang digoncangkan. Alkitab bilang apa dalam Daniel pasal 1? Dalam Daniel pasal 11, maksud saya 31 dan 32. Tentaranya akan muncul, tentara Lucifer. Akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Akan menghapus korban sehari-hari. Supaya nggak lagi ibadah, nggak lagi kesungguhan. Lalu dikatakan menegakkan kekejian yang membinasakan. Di saat seperti itu Daniel 11 ayat 32 bilang. Umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Umat yang main-main, umat yang setengah-setengah, umat yang goncang di tengah badai ini akan dibujuknya sampai murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Coba lihat. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami, supaya iman kami, hubungan kami dengan Kristus jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Yes. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Paulus sudah mengingatkan. Bahwa bukan hanya aku. Tapi kamu. Yang kemudian akan menghidupi akhir zaman. Akan mengalami yang bernama penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Tapi kita kuncinya sabar. Yes. Sama-sama bilang sama saya akan tetap sabar. Saya tetap akan beriman. Saya tetap akan maju di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Yang namanya penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Itu bukan barang baru. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, tapi zaman ini beda banget. I know. Tetapi jangan salah, kuasa Tuhan juga beda banget saudara. Tuhan sedang mencurahkan dahsyat dengan luar biasa. Saudara, ayo lihat selanjutnya. Dalam menanggung derang, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dan dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini yang terjadi hari-hari ini. Dituduh, difitnah, diejek, dibully, dipermainkan. Tapi persoalannya kita mau sabar gak? Kita yakin aja Kristus yang sudah naik ke sorga. Kristus yang memberi ketenangan, ketentraman dan kepastian buat hidup kita. Lihat selanjutnya. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Iya kan? Ini sekarang kita seperti orang nyaris mati namun tetap hidup. Sebagai orang yang dihajar oleh badai COVID ini tapi tidak mati. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Sebagai orang yang berduka cita. Iya kan? Namun tetap senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin. Namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik. Kita nggak punya apapun. Tetapi kami memiliki segala sesuatu. Karena itu dipercayakan oleh Kristus buat kita. Dia yang naik ke sorga. Dia yang menyediakan segala yang terbaik buat kita. Haleluya. Karena itu saya simpulkan begini. Klik. 1 Tesalonika 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Maka kami juga. Saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran. Kami menjadi terhibur oleh kamu. Dan oleh imanmu. Lihat ya. Dalam segala hal jangan sampai kita dicela. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Karena dalam segala kesesakan dan kesukaran. Kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali. Asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Wow. Kenaikan Kristus adalah peristiwa yang dahsyat. I'm proud. Today can stand for you. For this ascension day. Saya bangga dapat berdiri buat saudara di hari kenaikan Kristus ke sorga. Untuk memberitahu. Badai. Penderitaan. Kesesakan. Kesukaran. Itu adalah lagu lama setan. Yang mau membuat kita goyah. Yang mau membuat kita frustasi. Yang mau membuat kita lemah. Yang mau membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita.
kita dilatih, kita dibentuk, kita diproses. Supaya kita tetap jadi saksi Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Saya selanjutnya mempelajari, klik. Wahyu 7 ayat 13 sampai 15. Sengaja saya berikan banyak ayat buat setiap saudara di hari kenaikan Kristus ke sorga ini. Supaya saudara lihat dasarnya jelas. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Yes! Hidup Kristen bukan hidup yang menghindari kesusahan yang besar. Tapi hidup Kristen hidup yang keluar dari kesusahan yang besar. Sama-sama bilang, dengan iman, saya percaya, saya akan keluar dari kesusahan yang besar sebagai pemenang. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Kenapa bisa keluar dari kesusahan yang besar? Karena jubah. Kebanggaan kita. Apa itu jubah? Kebanggaan kita. Ya kan? Karena zaman dulu orang dikenal dari jubahnya. Kalau dia raja langsung kelihatan dari jubahnya. Seorang pengemis langsung kelihatan dari jubahnya. Seorang ahli Taurat kelihatan dari jubahnya. Orang miskin kelihatan dari jubahnya. Tapi yang kita banggakan jubah kita itu dicuci dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Berarti kebanggaan kita ditebus. Kebanggaan kita, penderitaan tidak menggoyahkan iman kita. Karena darah yang tertumpah di kayu salib menjadi jaminan kekuatan dan kepastian kita. Yang saja katakan amin. Ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka, saudaraku. I know. Hidup bukan hanya soal now and to die. Tapi hidup ini soal kesetiaan dan bertahan sampai kesudahannya. Sampai kata Alkitab, kita berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Betul. Hari-hari ini banyak kita mungkin akan menangis. Betul, hari-hari ini mungkin sebagian besar kita harus akan bergumul. Tetapi tetap percaya. Dia yang naik ke surga. Dia yang memberi jaminan penuh buat kita. Kita gak perlu takut. Kita gak perlu bersungut. Kita gak perlu ambil tindakan-tindakan nekat. Kita percaya. Jalan keluar selalu Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Saja katakan, yeah. Selanjutnya saya pelajari, klik. The devil knows his time is up. Iblis tahu. Dia tahu persis, sangat persis. Dia tahu waktunya sudah habis. Iblis pakai segenap kekuatan untuk menggoncangkan dunia ini, menggoncangkan gereja, menggoncangkan orang percaya. Tapi kita tetap tegak berdiri. Sebagai hamba Allah, izinkan saya mengingatkan jemaat sekalian. Saya mengerti. Saya tidak menyebut saudara sebagai jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Karena sebagian besar saudara juga adalah jemaat-jemaat Kristus. Saya menyebut saudara sebagai jemaat-jemaat Tuhan Yesus. Izinkan saya mengingatkan di akhir zaman ini. Karena saya mengerti banyak saudara berasal dari denominasi yang gereja berbeda-beda. Saudara-saudara baik jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Maupun jemaat dari berbagai denominasi lain. Yang menerima firman Tuhan hari ini. Izinkan saya mengingatkan buat saudara. Iblis tahu persis waktunya sudah hampir habis. Bahkan dia tahu bahwa waktunya habis. Dia sedang mengadakan serangan yang habis-habisan. Tujuan pertamanya ngancurin keluarga. Tujuan selanjutnya ngancurin generasi. Tujuan selanjutnya ngancurin para penguasa-penguasa. Tujuan selanjutnya menghancurkan para pengusaha-pengusaha. Orang-orang sukses. Dan akhirnya mendatangkan kerusuhan dan kekacauan besar-besaran. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya ajak saudara doa puasa 10 hari ini. Karena saya tetap percaya yang bisa menghentikannya adalah kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Iblis tahu persis waktunya hampir habis. Klik. Karena itu di akhir zaman dia akan membuat serangan membabi buta.
Saya mungkin menatap saya dan berkata, serangan membabi buta caranya satu. Membuat manusia sibuk dengan kepuasan serta kesenangan daging sehingga melupakan manusia roh. Di saat-saat seperti yang dia pikirkan, waduh gimana saya nggak bisa beli ini, aduh saya nggak bisa makan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini. Pada selalu saya bilang, kalau manusia roh kita kuat, kita nggak perlu takut menghadapi apapun. Karena kemuliaan Tuhan akan memampukan kita mengatasi segalanya. Musa dihina habis. Musa dipermalukan, Musa direndahkan habis. Padahal Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai di depan laut Teberau. Ketika tentara Firaun mengejar. Tiba-tiba mereka marah sama Musa dan bilang, Musa apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara ini. Kami tidak percaya lagi dengan engkau. Kami memilih pemimpin baru dan mau berdamai dengan Firaun. Saudaraku, ini seperti lempar kotoran ke mukanya Musa. Musa habis dipermalukan. Tapi izinkan saya mengingatkan saudara. Musa tidak memikirkan manusia kedagingannya. Musa memikirkan manusia rohnya. Kalau dia memikirkan manusia kedagingan, dia tersinggung, dia kecewa, dia marah. Tapi karena dia pikirkan manusia roh, dia mencari wajah Tuhan. Sampai dia dengar suara yang berkata, Musa, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan daripadaku. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Manusia dagingnya pasti berkata, nggak mungkin, mati konyol lo kalau berdiri di sini. Tapi dia lebih mendengarkan manusia roh. Karena itu yang dia bangun. Tiba-tiba apa yang terjadi? Suara Tuhan bilang sama dia, Musa, what is in your hands? Apa yang dalam tanganmu? Musa bilang, a stick, a rod. Tuhan bilang, angkat. Dan waktu diangkat, laut terbelah. Kemenangan dahsyat terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Jadi dari sini saya ulangi sekali lagi. Di akhir zaman, saya akan membuat serangan membabi buta. Caranya membuat manusia sibuk dengan kepuasan dan kesenangan daging. Makanya banyak orang stres hari-hari ini karena gak bisa ke mall. Gak bisa puaskan daging. Tapi bisa ke gereja gak? Bisa dengar firman gak? Bisa. Mungkin ke gedung gerejanya gak bisa. Tapi menerima firman, menerima lawatan Allah bisa. Baca Alkitab bisa gak? Bisa. Menyembah Tuhan bisa gak? Bisa. Ya gak bisa kemana? Jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke pantai, dagingmu tidak bisa dipuaskan. Itu yang bikin kau stres. Ini yang setan mau. Tapi kalau saudara memfokuskan diri pada manusia roh, maka saat-saat seperti ini, justru kau akan merasakan kemuliaan, kedahsyatan dan kuasa Tuhan. Dahsyat membentuk hidupmu, menguatkan kau, memampukan engkau melewati segala perkara yang saja katakan yeah. Yang kedua, serangan iblis di akhir zaman, serangan membabi buta. Caranya membuat manusia tidak menganggap keluarga sebagai sarana ciptaan Allah untuk kebahagiaan manusia. Keluarga jadi beban. Aduh mesti di rumah lagi, aduh mesti di rumah lagi, aduh mesti di rumah. Keluarga jadi beban. Makanya saya hanya mau ingatkan dari gereja kami. Kita selalu mengingatkan keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Jadi mestinya di rumah saja hal-hal yang menarik. Karena suami, berusahalah mengerti istrimu. Istri berusahalah mengerti suami. Pria dan wanita memang berbeda. Karena itu jangan ribut suami dan istri. Mari coba belajar berdiskusi. Jangan apa-apa perintah, begini dong. Mah, boleh gak ini begini? Mah ini kenapa begini? Pak boleh gak ini begini? Pak, kalimat tanya itu menuntun rumah tangga pada keromantisan. Tapi kalimat perintah membawa rumah tangga pada kepahitan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalimat-kalimat tanya, mah boleh gak mah tolong ini? Mah boleh gak begini? Pak kenapa begini pak? Pak boleh gak aku tanya begini-begini? Pertanyaan-pertanyaan yang manis dan tulus. Mendatangkan rumah tangga pada keromantisan. Tapi kalimat-kalimat perintah, begini dong, harusnya begini dong, masa begitu? Kenapa begitu? Papa sih gak bisa begini. Kalimat perintah hanya membangun kepahitan. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari.
Setan sedang mau coba menghancurkan. Supaya rumah tangga bukan lagi sarana kebahagiaan. Tapi rumah tangga menjadi sarana beban yang menakutkan dalam keluarga. Kalau keluarga sudah menjadi beban, berarti you are under attack. Berarti engkau sedang diserang oleh setan. Saudara harus tolak serangan setan. Dan mulai bangun keluarga kembali dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, serangan iblis membabi buta caranya. Membuat manusia tidak menghargai gereja sebagai sarana ilahi. Sebagai covering rohani selama kita masih di dunia. Sehingga kita menganggap gak perlu ke gereja, gak perlu terima firman. Saya juga bisa doa sendiri, saya bisa baca Alkitab sendiri, betul. Tapi kita harus punya covering rohani. Kalaupun kita gak bisa ke gedung gereja, it's okay. Tapi ada covering rohani. Ada keluarga rohani. Yang saling memperhatikan, yang saling memperdulikan. Ya tapi orang gereja banyak munafik, I know. Selama gereja masih di dunia, masih dilayani oleh manusia yang terdiri dari daging dan darah, masih ada kekurangan dan kelemahan. Makanya selalu saya bilang, church is not a showroom. Church is a garage. Gereja bukan showroom tempat orang-orang sempurna. Tapi gereja adalah bengkel tempat orang-orang diubahkan. Sehingga semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus yang tujuh, katakan amin. Jadi saudara, yang setan mau hancurkan satu. Membuat kita hanya sibuk dengan kesenangan serta kepuasan daging sehingga merupakan manusia roh. Ini yang gak boleh. Harus fokus pada manusia roh. Simpan hartamu di sorga. Karena di bumi ngengat dan karat dapat merusaknya. Yang kedua, membuat manusia tidak menganggap keluarga sebagai sarana ciptaan Allah untuk kebahagiaan manusia. Kembalikan keluarga kita sebagai sarana yang Tuhan sediakan untuk kebahagiaan umat manusia. Ketiga, membuat manusia tidak menghargai gereja sebagai sarana ilahi, sebagai covering rohani selama kita masih di dunia. Pastikan kita bagian dari gereja. Betul tidak ada gereja yang sempurna. Tapi minimal ada covering rohani dalam kehidupan kita untuk dapat bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, membuat manusia merasa tidak memerlukan Tuhan dan sesama. Hanya memerlukan uang karena pikirnya dengan uang dia dapat memiliki segala-galanya. Ada orang hari-hari ini gak peduli tahu. Mau suami saya sakit hati kek, mau istri saya luka kek. Pokoknya uang aja yang di dalam pikirannya. Saya gak butuh Tuhan. Saya gak mau ke gereja, saya gak mau dengar firman Tuhan. Yang penting ada uang, bisa semua-muanya kok. Tidak sedikit orang yang akhirnya percaya dukun. Percaya kuasa kegelapan. Tidak sedikit orang yang akhirnya rela jadi istri piaraan. Karena dalam otaknya hanya uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Padahal kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan pada kita. Saudara, serangan iblis di akhir zaman sedang membabi buta. Pastikan. Kalau kita hari ini, wah jangan-jangan saya termasuk orang ini. Cepat bertobat. Cepat berbalik. Cepat tolak dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa mulai hari ini. Di hari kenaikan Kristus ke sorga ini, aku mau buat komitmen. Yesus sudah sediakan tempat bagiku. Aku tetap akan fokus on Jesus. Memandang pada anugerahnya dan meyakini kuasa dahsyat dan sempurna. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, kenaikan Kristus membuktikan beberapa hal penting kepada kita. Satu, dia Tuhan yang jalan-jalannya tak terselami. Petrus menarik Yesus keluar dan berkata, Guru, sekali-kali hal itu dijauhkan daripadamu. Petrus gak bisa ngerti bagaimana anak manusia akan ditangkap, disesah, lalu kemudian bangkit dan naik ke sorga. Tapi Yesus tidak berkata kepada Petrus, oh iya bagus juga idemu. Enggak. Dia bilang, nyang kau iblis, kau batu sandungan bagiku. Saudaraku, artinya kalau kita belum mengerti jalan Tuhan, jangan sok tahu. Kalau kita tidak mengerti jalan Tuhan, jangan nyerang, kritik sana, kritik sini. Kalau kita belum mengerti jalan Tuhan, jangan protes, jangan kecewa, jangan berontak. Kalau kita belum mengerti jalan Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Hati yang hancur. Tidak kau pandang hina ya Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Kenapa banyak orang protes? Kenapa banyak orang kecewa? Kenapa banyak orang marah? Kenapa banyak orang tinggalkan Yesus? Karena sedang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerti, duduk di bawah kaki Tuhan. Makanya kenapa saya mengajak saudara setelah kenaikan Kristus ke sorga ini, doa puasa selama 10 hari.
Supaya kita lebih fokus meluangkan waktu. Mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena kita tahu jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Tapi yang pasti jalan Tuhan lebih baik daripada jalan kita. Yang kedua, kenaikan Kristus membuktikan kepada kita, Dia mempedulikan kita. Serta tidak akan pernah merugikan kita. Kalau Dia suruh kita tinggalkan dosa, kita tidak akan pernah dirugikan. Kalau Tuhan ajak kita untuk melayani Dia, Tuhan suruh kita untuk hidup kudus, Tuhan suruh kita untuk meninggalkan segala kepalsuan dan kemunafikan, itu tidak akan pernah merugikan kita. Kadang-kadang kita pikir, ya ampun kalau saya mesti melayani, aduh kalau saya mesti hidup benar, aduh kalau saya mesti hidup suci, aduh gimana dong. Justru, kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat atas inisiatifnya sendiri. Murid-murid tidak berkata, kalau naik ke sorga sediakan tempat, no. Dia peduli sama kita. Kalau tempat buat kita di sorga saja Dia peduli. Masakan beras di rumah tiap hari Dia tidak peduli. Masakan anakmu yang sakit Dia tidak peduli. Masakan mertuamu yang sakit Dia tidak peduli. Masakan kontrakan rumahmu yang belum bayar sudah 2 bulan Dia tidak peduli. Dia peduli. Dan Dia tidak pernah merugikan kita. Tinggal persoalannya, maukah kita percaya? Maukah kita menyembah Tuhan dan berkata, God, thank you. You are my Father. Dia naik ke sorga membuktikan Dia peduli sama kita. Dia jadi juru syafaat buat kita. Dan bahkan Dia menjadi pembela buat kita. Untuk membela kita dari serangan setan siang malam yang mendakwa kita. Yang ketiga, kenaikan Kristus membuktikan kepada kita. Dia bukan hanya mempersiapkan berkat dan mujizat. Namun Dia juga mempersiapkan kemuliaan. Kita kadangkala sibuk sama berkat dan mujizat. Itu pun masih berkelahi, saudara. Betul gak Tuhan memberkati? Betul gak Tuhan buat mujizat? Sebagian percaya, oh gak ada berkat, gak ada mujizat. Sebagian berkata, ya ada berkat, ada mujizat. Tapi untuk mencarinya susah. Sebagian berkata, no Dia datang memang untuk memberkati. Masih ribut soal itu. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat aja firman Tuhan, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau imanmu Tuhan tidak buat mujizat dan Tuhan tidak memberkati, itulah yang akan kau alami. Tapi kalau iman kita masih percaya Tuhan mengerjakan mujizat, Tuhan memberkati, itu juga yang kita alami. Stop berkelahi. Firman Tuhan sudah jelas. Sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Yang mau percaya mujizat, mau percaya diberkati, hiduplah di dalamnya. Yang mau percaya tidak ada berkat, tidak ada mujizat, hiduplah di dalamnya. Sudah gak usah ribut. Selesai. Teng. Karena intinya bukan berkat dan mujizat, intinya kemuliaan. Supaya di mana aku berada, engkau ada bersama dengan aku sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita kok ributnya berkat sama mujizat. Padahal yang Tuhan sediakan adalah kemuliaan. Supaya kita bisa berdiri tahtanya. Melayani Dia siang dan malam, kata Alkitab. Wow. Saudaraku, sekarang saya mengerti kenapa Paulus bilang, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti hidup ini, nothing to worry. Hidup ini gak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting pokoknya kita bangun manusia roh kita. Maka manusia roh kita akan membimbing kita. Melewati segala sesuatu, tetap tabah, tetap sabar, tetap tekun. Sampai melihat kemenangan tersedia. Selanjutnya klik. Dengan peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Apa yang harus ada di pemikiran kita. Pada saat-saat yang sukar di akhir zaman ini. 1. Tidak ada yang dapat terjadi di luar kendalinya Tuhan. Sebagian berkata COVID-19 dari setan. Sebagian berkata COVID-19 dari Tuhan. Buat saya, yang saya imani, ini Tuhan izinkan. Tetap dalam kendalinya Tuhan. Untuk sebuah maksud yang saya belum mengerti apa. Tapi yang saya tahu, inilah penggenapan firman Tuhan yang berkata, apa yang dapat digoncangkan di akhir zaman akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya yang fokus pada Yesus. Yang melekat pada Kristus. Yang taat dan setia pada Kristus. Dan melewati semuanya dengan sungguh-sungguh dan beriman. Pasti akan berdiri sebagai pemenang dalam kemuliaan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Fokus.
Tidak ada yang dapat terjadi di luar kendalinya Tuhan. God is still on control. Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Jangan menjauh daripadanya. Jangan berteriak dan berkata, Tuhan mana janjimu? Tuhan mana kuasamu? Hei, sabar. Gak usah punya iman sok jago begitu. Mari tunduk. Mari berlutut. Mari bilang, Tuhan aku masih percaya. Mataku mungkin tak melihat. Tapi hatiku percaya. Bahwa Engkau tidak akan permalukan aku. Engkau tidak akan pernah tinggalkan aku. Engkau tidak akan biarkan aku dan umat yang hidup dengan iman yang teguh akan melihat kuasanya yang dahsyat. Yang kedua, dengan peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, apa yang harus ada di pemikiran kita saat-saat yang sukar di akhir zaman? Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, serta tidak tidur. Yang benar pada akhirnya dibuktikan benar, yang salah pada akhirnya dibuktikan salah. Karena Alkitab sudah bilang, yang jahat akan bertambah jahat, tapi yang kudus akan terus bertambah kudus. Artinya di akhir zaman ini, setelah gak usah pusing lihat kondisi yang ada, pokoknya lakukan saja yang benar. Tuhan gak buta kok, Tuhan gak tuli kok. Selama dia lihat kita tulus, selama dia lihat kita benar. Paulus sudah buktikan, didera, dipenjara, menghadapi masa yang sukar, tapi selalu Tuhan buktikan kemenangan yang dahsyat. Kenaikan Kristus adalah kekuatan kita untuk menjalani akhir zaman ini, masa-masa yang sukar. Yang selanjutnya, yang ketiga, dengan peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, apa yang harus ada di pemikiran kita pada saat-saat yang sukar di akhir zaman ini? Jika kita mendekat pada Tuhan, selalu ada hikmat, ada kekuatan, ada sukacita, dan ujung-ujungnya ada kemenangan. Ingat, ada hikmat, ada kekuatan, ada sukacita. Saudaraku, kalaupun hari-hari ini mujizat belum terjadi, kalaupun hari-hari ini berkat kelihatannya belum tercurah, nggak usah kecil hati. Tuhan bekerja dengan 3 hal. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri sukacita. Saudara yang mungkin di PHK, air mata saya tumpah buat saudara. Saudara yang mungkin keluarganya terkena badai COVID. Saudara yang mungkin karena badai COVID ini ngalamin goncangan usaha yang sangat berat. Saudara yang mungkin karena COVID ini akhirnya kehilangan banyak hal dalam hidup saudara. Apakah itu berarti Tuhan tidak memberkati saudara? Apakah itu berarti Tuhan tidak menolong saudara? Haruskah kau berteriak dan berkata, di mana Tuhan? Dia katanya sanggup melakukan segala perkara. Hei, hati-hati dengan perkataan saudara. Yesus sudah mati buat kita. Kurang? Yesus sudah bangkit dari maut buat kita. Kurang? Yesus sudah naik ke sorga buat kita. Dia sudah berikan Roh Kudus buat kita. Kurangkah? Kadang-kala dalam hidup ini kita bukan butuh mujizat. Kadang-kala kita bukan butuh berkat. Jangan salah mengerti saya. Saya tetap percaya mujizat dan berkat adalah bonus yang Tuhan sediakan buat kita, anak-anak Tuhan Yesus. Tapi ketika mujizat dan berkat belum terjadi, ingat, Tuhan siapkan hikmat, Tuhan siapkan kekuatan, Tuhan siapkan sukacita. Dan kalau kita berjalan dengan hikmat, kekuatan, dan sukacita, ujung-ujungnya kemenangan Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, saya undang pemain musik maju ke depan. Dengan peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, apa yang harus ada di pemikiran kita pada saat yang sukar di akhir zaman? Justru situasi yang sukar, Tuhan sedang melatih umat-umatnya agar semakin kuat dan perkasa sebagai prajurit-prajurit Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya pelajari, orang yang mau masuk tentara, tesnya gak gampang. Orang yang mau masuk tentara, setelah diterima tes, kemudian latihannya pun tidak gampang. Karena dia mau dilatih jadi prajurit yang bermental pahlawan. Tidak menjadi preman-preman yang kemudian bermental pengkhianat. Saudara, you are a hero. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di hari kenaikan Kristus ke sorga ini mengajar kepada kita. Kita ada di last chapter of end times. Kita ada di chapter terakhir
dari akhir zaman. Kan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Ikuti saja. Taat saja. Dan di hari kenaikan Kristus ke sorga, pandang dia dan bilang, Tuhan terima kasih. Engkau menyediakan tempat bagiku. Engkau memberikan Roh Kudus bagiku. Dan engkau menjadi juru syafaat. Dan engkau menjadi pembela bagiku. Betul, aku sedang dibentuk dan diproses Tuhan. Tapi dengan peristiwa kenaikan Kristus ke sorga yang menyadarkan aku bahwa akhir zaman iblis mengadakan serangan membabi buta untuk memisahkan aku dari kasih Kristus. Tapi hari ini aku berdiri tegak dan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Aku gak mau jadi batu sandungan. Aku gak mau hidup kekristenanku akhirnya dicela. Aku gak mau lewat aku nama Yesus ditertawakan. Tapi aku mau jadi saksi Tuhan. Aku mau bangun rumah tangga yang bahagia. Aku mau jadi suami yang penuh kasih. Aku mau jadi istri yang tunduk pada suami. Aku mulai mau menciptakan suasana sorga di keluargaku. Aku tidak mau biarkan setan ambil alih segala hal duniawi dalam hidupku. Tapi aku mau Roh Kudus yang ambil alih. Sehingga kemuliaan Tuhan makin nyata. Selamat merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Tutup mata kita. Tundukkan kepala. Mata tertutup. Kepala tertunduk, hati terangkat pada Tuhan. Jadikan hari ini hari di mana kita memuji menyembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang tak berjanji dan sanggup menghadapi imanku bersepakah percaya kuasanya. Ku terima Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menghadapi imanku bersepakah percaya kuasanya. Ku terima Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini, hari kenaikan Kristus ke sorga. Biarlah Roh Kudus bicara buat kita masing-masing. Sudahkah kita mempersiapkan diri di akhir zaman? Sudahkah kita masih menjadi batu sandungan buat orang lain? Atau sebaliknya, sudahkah kita siapkan diri kita untuk jadi berkat buat banyak orang? Sudah terlampau lama kita menyebut diri kita Kristen. Tapi kita dipermainkan oleh iblis. Kita biarkan rumah tangga kita kacau. Kita biarkan diri kita hidup seenaknya. Tidak mau ada dalam covering rohani yang bernama gereja. Kita tidak mau tunduk pada aturan kehendak Tuhan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak, folks. Very hard for me to tell you this. Sangat berat buat saya untuk mengingatkan ini. Ini adalah masa penampian. Ini adalah masa kegoncangan. Ini adalah masa pemisahan. Di mana Tuhan sedang memisahkan terang dari gelap. Tuhan sedang memisahkan domba dari kambing. Tuhan sedang memisahkan gandum dari lalang. Ini masa Tuhan sedang menampi. Pastikan kita berkata, Tuhan, bersihkan aku. Aku tidak mau masuk dalam serangan iblis yang membabi buta. Tapi aku mau hidup dalam kehendak-Mu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa, Bapa. Di hari kenaikan Kristus ke sorga ini. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena kami tidak mau terpisah dari Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang akhirnya terikat dengan hal duniawi. Dan akhirnya hidup kami menjadi celah. Kami mau hidup kami jadi berkat. Kami tidak mau hanya memuaskan keinginan daging. Karena kami yang hanya ingin mau memuaskan keinginan daging hari-hari ini stres.
Hari-hari ini kami tertekan karena kami tidak bisa memuaskan daging kami. Tapi kami yang mau memuaskan manusia roh. Hari-hari ini adalah waktu yang tepat. Waktu perkenanan Tuhan itu. Ini waktunya kami mau lebih fokus sama Yesus. Ini waktunya kami mau lebih fokus pada keluarga. Ini waktunya kami mau lebih fokus untuk melayani sesama. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga lewat hidup kami nama Kristus dipermuliakan. Lawat. Tuhan, kalau kami masih sombong, kami masih egois. Kami masih hidup kasar, kami masih mau hidup menang sendiri. Roh kami roh yang suka menjajah. Suami yang kasar pada istri, istri yang kasar pada suami, yang hanya merintah. Tapi hari ini kami diubahkan. Sehingga kami lebih romantis, kami lebih menghargai pasangan kami lebih menghargai pribadi-pribadi di keluarga. Terima kasih Bapak. Kami mau berubah. Sehingga di hari kenaikan Kristus ke sorga ini kami tahu. Kami harus disiapkan Tuhan. Di akhir zaman ini. Mama juga doa buat yang sakit Allah. Setiap saudara yang sakit letakkan tangan kananmu di rumah saudara masing-masing di bagian tubuh yang sakit. Kita doa Bapa. Firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah, tubuh kami sudah disembuhkan. Dengan iman kami katakan keluar hai sakit penyakit. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir. Bangkitkan iman kami. Sebab dengan iman itu kami akan melihat mujizat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Imani kesembuhan-Mu. Imani kesembuhan-Mu. Karena kita berkata sesuai dengan iman-Mu jadi padamu. Bapa. Di hari kenaikan Kristus ke sorga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Damai sejahtera dan kasih-Mu atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini terangi. Tuntun bawa pada damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Terima kasih. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami. Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan. Menteri Sosial. Dan para menteri lainnya. Dan juga ketua BNPB. Kapolri. Panglima TNI. Bahkan para gubernur. Para bupati. Para wali kota. Kami doakan dalam nama Yesus. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi. Semua yang mau mecah-mecahkan kami tolak dalam nama Yesus. Roh-roh provokator. Roh-roh adu domba. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kelompok-kelompok politik yang mau menciptakan. Panggung-panggung politik yang curang buat dirinya sendiri. Kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan juga orang-orang politik yang mau mengadu domba dan menciptakan suasana yang rusuh. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang berkata. Manusia yang lapar akan menjadi manusia yang ganas. Sehingga di pemikiran ada banyak akan terjadi kerusuhan. Tuhan kami berdoa tim aparat keamanan bekerja dengan baik. Dapat mengantisipasi semuanya sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk. Tim ekonomi di bangsa ini juga diberkati Tuhan dengan kemampuan-kemampuan bahkan mujizat yang terjadi. Indonesia tetap tangguh, Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap mampu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa. Damai Tuhan atas Indonesia. Hari-hari ini ada pemberian bansos dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tuhan tolong. Sehingga distribusinya lancar dan tepat pada sasarannya. Terima kasih. Di depan kami ada statistik COVID-19 Indonesia. Tuhan kami berdoa. ODP, PDP yang terpapar dan yang meninggal semakin meningkat. Dalam nama Yesus kami berdoa turun. Sehingga semakin berkurang bahkan sampai tidak ada lagi yang terpapar dan kemudian meninggal. Kami berdoa supaya yang sembuh meningkat tajam di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mampu mengerjakannya. Kami tidak putus-putusnya berdoa walaupun faktanya kami lihat. Keadaan memang memburuk. Tapi kami tahu kuasa-Mu akan menjadikannya baik. Terima kasih. Kami juga berdoa para dokter, para suster, para bruder, para tim medis, para petugas kesehatan, para petugas rumah sakit, bahkan tentara dan polisi yang membantunya. Kami doakan dalam nama Yesus diberkati. Sehingga tidak ada lagi tim medis yang meninggal. Di dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka. Mereka benteng terakhir untuk COVID-19 di bangsa ini. Tuhan tolong.
Terima kasih Bapak. Akhirnya kami yang sudah menerima firman. Di hari kenaikan Kristus ke sorga ini, kami tidak mau jadi Kristen yang munafik dengar firman tapi tidak melakukan. Kami mau hidup di dalamnya. Karena kami tahu orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara gue kasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan memberi kekuatan buat setiap kita hari ini. Dan karena ini adalah hari kenaikan Kristus ke sorga, izinkanlah saya memanggil istri saya tercinta sebagai ibu gembala untuk memberikan ucapan selamat dan juga kata-kata kekuatan di hari kenaikan Kristus ke sorga ini. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Dia buktikan dengan kematiannya, kebangkitannya, dan hari ini kita boleh rayakan Yesus yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Itu bukti dari kasihnya terhadap kita. Kita gak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir karena Yesus bersama dengan kita. Dia sangat mengasihi kita dan dia mengerti apa yang sedang kita alami saat ini. Karena dia Allah yang baik, dia mau memberkati kita. Pertolongannya selalu tersedia bagi kita orang yang percaya. Tuhan memberkati. Haleluya. Ada pujian yang mau dipersembahkan? Biar diwakili sama para singer saja. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Dan izinkan saya atas nama pribadi, juga atas nama keluarga bersama istri saya Rinda dan 3 anak saya, 3 menantu saya dan 2 cucu saya. Dan juga atas nama seluruh tim pastoral, seluruh pengerja, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh penatua, diaken, dan seluruh staf sekretariat dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Mengucapkan buat setiap saudara sekalian, selamat hari kenaikan Kristus ke sorga. Dia yang naik ke sorga, dia yang menyediakan tempat buat kita. Dia yang naik ke sorga, dia yang mempersiapkan kita untuk menyambut akhir zaman ini sebagai pemenang-pemenang dalam kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yeah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Karena ibadah kita adalah ibadah yang lengkap dari doa pembukaan sampai doa penutup. Karena itu jangan bubar dulu. Mentang-mentang di rumah matiin aja, pindah channel. Jangan saudara-saudara, ini kan ibadah harus selesai sampai doa penutup, sampai doa berkat saudara-saudara, ya kan. Jadi karena itu waktunya kita memberi persembahan. Tidak dipaksa, tapi saudara-saudara yang digerakkan oleh Roh Kudus karena mengerti firman Tuhan yang berkata, tidak akan aku datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Lalu dia mengerti dengan dia memberi, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Karena dia mengerti pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Gereja harus tetap melayani, gereja tetap harus jadi berkat. Gereja tetap harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itu yang sedang kita kerjakan saudara-saudara. Di mana-mana kita berbagi, kita melayani saudara-saudara. Meskipun tidak ada KKR, tidak ada KKR yang terbuka. Tapi kita tetap mengadakan KKR lewat dunia maya. Dan lewat pelayanan-pelayanan langsung kepada yang membutuhkan. Kita bagi sembako, lalu kita bagi persiapan makan menjelang buka puasa. Kita juga memberikan APD ke 38 daerah saudara-saudara. Jadi bukan hanya Jabodetabek, tapi 38 daerah dari Aceh sampai pegunungan Papua, sampai daerah tanah Papua kita layani dengan sukacita saudara-saudara. Jadi bantu doa supaya kegerakan rohani melalui gereja kita terus nyata dan semua bisa jadi juga lewat persembahan kasih dari setiap saudara sekalian. Ya, tidak dipaksa sekali lagi, tapi yang rindu karena kita tidak bisa melihat kotak-kotak persembahan, tidak melihat kantong-kantong persembahan, tapi sekarang gaya baru, the new normal. Istilah dari gugus tugas dari COVID-19 yaitu new normal saudara, ya kan. Dan ini juga istilah WHO, new normal. Jadi ibadah juga sekarang lewat transfer bank saudara ya. Tapi sebelum sudah transfer, jangan transfer dulu sebelum kita doa ya. Kita doa. Bapak terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Saatnya kami siap memberi. Betul, kami tidak melihat yang biasa, kotak-kotak persembahan. Tidak lagi melihat kantong-kantong persembahan. Tapi kami terdorong oleh rasa tanggung jawab. Kami terdorong oleh rasa cinta Tuhan. Kami terdorong karena pengertian kami. Beri maka padamu akan diberi. Takaran yang dipadatkan, dikoncong-koncong sampai melimpah keluar, itu yang Tuhan sediakan. Kami memberi bukan supaya diberkati. Tapi kami memberi karena berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi buat kami. Inilah persembahan khusus kenaikan Kristus ke sorga yang kami berikan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor akun bank kita untuk memberi persembahan.
silahkan memberi dengan sukacita. Kita mau tutup ibadah kita dan haleluya, kita bersyukur sebelum kita naikkan doa berkat kita. Biarlah kita buka hati kita di akhir ibadah kita ini. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kuasa-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami diberkati dari awal pembukaan terus sampai pada pertengahan, pada firman, sampai pada akhirnya sekarang. Bahkan kami boleh melihat kesaksian-kesaksian yang hidup dari gereja yang boleh memberkati banyak orang. Dan kami bangga kami bisa ikut terlibat baik dengan doa, dengan persembahan, dengan support kami, dengan dukungan kami, dengan keterlibatan kami. Tuhan berkati satu persatu. Dan kami yang sudah menerima firman, biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena kami pegang firman Tuhan, selama kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kami diberkati. Kami tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya jemaat sekalian, kekasih Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya ditambahkan pada kita. Ingatlah Tuhan Allah gembala kita yang baik, takkan kekurangan kita. Dia membaringkan kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Biar gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat kita. Ingat, dia sudah naik ke sorga. Dia menyediakan tempat buat kita. Dia sudah mengirim Roh Kudus buat kita. Dan untuk itu dia jamin roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Betul, hari-hari ini masa-masa yang sukar. Tapi jangan takut. Jangan menyangkal iman. Tetap pegang Kristus, tetap setia, tetap bertahan, tetap maju, tetap lakukan yang terbaik. Tetap minta hikmat, tetap minta kekuatan, tetap minta sukacita dari Tuhan. Maka kita sanggup menjalankan semuanya. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya istri. Tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jemaat sekalian, di hari kenaikan Kristus ke sorga ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari kenaikan Kristus ke sorga ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kiranya memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Kami terima ini. Kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah kenaikan Kristus ke sorga telah selesai. Dan saya menunggu saudara di channel YouTube Gilbert Lumoindong #kamu hebat. Setiap malam jam 8.30 selama 10 hari sampai hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta dalam 10 days of anointing atau doa pencurahan Roh Kudus 10 hari. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan istri, bersama dengan seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan tim pastoral serta penatua, diaken dan seluruh staf gereja serta bersama dengan Krisman, Angel dan seluruh tim musik yang luar biasa hari ini sudah melayani. Mengingatkan buat saudara, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dan mengucapkan selamat merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yeah.